Persebaya Surabaya siap umumkan pelatih baru. Bernardo Tavares, Eduardo Almeida, dan Thomas Doll masuk radar. Galih Freitas pecahkan rekor meski Persebaya imbang vs Bayangkara. Paul Munster puji penampilan Hernando Ari, kiper Persebaya yang bikin serangan Bayangkara kewalahan. Dua laga penting bulan ini, bonek mulai pesimistis hingga desak manajemen Persebaya. Persebaya Surabaya jadi sorotan pendukung setia Bajul Ijo gara-gara trio striker mandul. Makin apes, Bruno Moreira ikut-ikutan absen bela Persebaya Surabaya lawan Borneo FC. Hasil imbang biasa saja, tapi surat boneklah yang membuat Persebaya harus berbenah cepat. Persebaya Surabaya rugi 12,61 miliar rupiah. Lini depan terpuruk, striker cuma cetak 2 gol dari 14 gol. Persebaya Surabaya siap umumkan pelatih baru. Beberapa nama telah masuk dalam radar, termasuk Bernardo Tavares, Eduardo Almeida, dan Thomas Doll. Persebaya Surabaya memang sedang mencari pelatih baru untuk menggantikan Eduardo Perez. Beberapa nama telah disebutkan, namun belum ada konfirmasi resmi dari manajemen klub. Salah satu sumber mengatakan, kami sedang dalam proses negosiasi dengan beberapa pelatih. Kami akan segera mengumumkan keputusan kami dalam waktu dekat. Pendukung Persebaya Surabaya Bonek Mania berharap pelatih baru dapat membawa tim mereka meraih kesuksesan di Liga Indonesia. Kita tunggu saja pengumuman resmi dari Persebaya Surabaya. Semoga pelatih baru dapat membawa tim mereka meraih prestasi yang lebih baik. Rekor Galih Freitas saat hadapi Bayangkara FC. Di balik hasil pertandingan Persebaya Surabaya versus Bayangkara FC, performa individu para pemain Persebaya Surabaya menjadi sorotan, terutama rating tinggi yang diterima Galih Freitas. Pemain yang dikenal lincah ini mendapatkan nilai 7.8, tertinggi di antara semua pemain yang tampil. Galih terlihat dominan dalam penguasaan bola di sisi kiri dan menjadi kreator serangan yang menyulitkan pertahanan Bayangkara FC. Beberapa umpannya menciptakan peluang berbahaya yang seharusnya bisa menjadi gol untuk Green Force. Peran Galih Freitas sebagai motor serangan menjadi bukti pentingnya kreativitas di lini depan Persebaya Surabaya musim ini. Konsistensi Galih dalam setiap pertandingan membuatnya semakin menjadi andalan dan favorit publik Surabaya. Rating tertingginya di laga ini semakin menegaskan kualitasnya sebagai pemain paling berpengaruh di lapangan saat Green Force tampil agresif. Duel kontra Bayangkara FC menjadi pengingat Persebaya Surabaya sudah berada di jalur yang benar meski masih butuh pembenahan dalam menjaga fokus hingga menit akhir. Kontribusi Galih Freitas bisa menjadi modal kuat bagi Green Force untuk meraih hasil lebih baik pada pertandingan berikutnya. Hernando Ari dapatkan pujian dari Munster. Paul Munster, pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC, memberikan pujian tinggi terhadap performa Hernando Ari yang tampil luar biasa dalam pertandingan melawan Persebaya Surabaya di pekan ke-14 Super League 2025-2026. Menurutnya, penampilan kiper Persebaya tersebut menjadi alasan utama mengapa banyak peluang yang diciptakan oleh timnya tidak berujung gol. Munster mengakui bahwa Hernando tampil sangat gemilang sejak menit awal. Ia menyebut bahwa kiper Persebaya tersebut seringkali melakukan penyelamatan penting yang membuat serangan Bayangkara gagal menciptakan gol. Munster mengakui bahwa lini depannya seringkali digagalkan oleh aksi heroik sang penjaga gawang. Ia mengungkapkan rasa frustrasinya karena penampilan api kiper andalan Persebaya Surabaya ini. Dengan agenda kompetisi yang masih panjang, Munster berharap pengalaman ini menjadi pelajaran penting bagi pemainnya. Bonek mulai pesimis dengan klub kebanggaan. Persebaya Surabaya memiliki 2 jadwal pertandingan lanjutan Super League bulan ini. Mereka pun diharapkan bisa mencapai hasil maksimal kendati bonek mulai patah arang.
Jadwal pertama Persebaya bulan ini adalah berkunjung ke kandang PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare, 6 Desember 2025. Pertandingan itu merupakan laga tunda pekan keempat sebelumnya. Selanjutnya Persebaya akan menjamu Borneo FC selaku pemimpin klasemen sementara. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya 20 Desember 2025. Sayang netizen yang mayoritas bonek kurang antusias jelang pertandingan penting tersebut. Lewat komentar di media sosial, mereka pesimis, turut komen soal strategi, hingga mempertanyakan kapan pelatih kepala Green Force diperkenalkan. Trio striker Persebaya Surabaya mandul. Persebaya Surabaya kembali menjadi pusat perhatian setelah hanya mampu membawa pulang 1 poin dari markas Bayangkara Persesi Lampung FC pada lanjutan pekan ke-14 Super League. Hasilnya membuat Green Force tetap tertahan di papan tengah klasemen dan kembali memancing kritik dari para pendukung, terutama terkait kinerja lini depan serta rapuhnya sektor pertahanan. Performa Persebaya Surabaya musim ini dinilai jauh dari ekspektasi, terutama setelah klub menggelontorkan dana besar untuk mendatangkan trio striker asing yang digadang-gadang menjadi mesin gol. Namun hingga pekan ke-14, torehan mereka dinilai tidak sebanding dengan investasi besar yang mencapai lebih dari 12 miliar rupiah. Situasi ini membuat Persebaya Surabaya kembali diperbincangkan publik. Banyak pihak menganalisis efektivitas komposisi tim, keputusan pelatih, hingga masa depan sejumlah pemain yang dinilai tak memberikan kontribusi maksimal. Kondisi trio ini menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan bonek. Mereka menanyakan apakah ketiganya bisa meledak pada putaran kedua atau justru masuk dalam daftar panjang penyerang asing yang gagal bersinar di Persebaya. Sinyal bahaya untuk Persebaya Surabaya. Kondisi Persebaya Surabaya makin apes jelang duel panas pekan ke-15 Super League 2025-2026 karena Bruno Moreira dipastikan menyusul Francisco Rivera absen melawan Borneo FC. Dua pemain kunci lini serang itu harus menepi di saat Green Force membutuhkan kekuatan penuh untuk mengamankan poin di Gelora Bung Tomo. Bruno Moreira akan absen lawan Borneo FC karena sudah mengantongi 4 kartu kuning. Akumulasi 4 kartu kuning milik Bruno diperoleh dalam 4 pertandingan berbeda sesuai regulasi Super League. Reaksi bonek pun bermunculan dan menggambarkan kekhawatiran besar terhadap kondisi skuad. Salah satu bonek menulis komentar singkat namun penuh makna. Bruno dikenal sebagai pemain yang memberi tekanan tanpa henti ke lini belakang lawan. Pelatih Persebaya Surabaya harus memutar otak menemukan komposisi ideal untuk menutup kekosongan yang ditinggalkan dua pemain ini. Laga di kandang sendiri menjadikan tekanan semakin besar karena ekspektasi kemenangan tetap tinggi. Bonek tuntut tim Persebaya Surabaya segera berbenah. Persebaya Surabaya memang pulang dari Lampung dengan 1 poin, namun bukan skor 1-1 itulah yang paling ramai dibicarakan setelah laga menghadapi Bayangkara Persesi Lampung FC. Yang menggema justru sebuah surat terbuka dari bonek yang isinya mencerminkan puncak kelelahan dan kemarahan supporter. Hasil seri 1-1 menghadapi Bayangkara FC hanya menjadi latar belakang dari ledakan rasa frustasi. Padahal secara permainan, Persebaya tampil agresif sejak babak kedua. Bruno Moreira hingga Mihailo Perovic menciptakan sederet peluang, tetapi semuanya berakhir sia-sia. Diketahui bonek juga meminta sang presiden klub melihat ke lingkaran internal. Cobalah sekali saja menoleh ke dalam, apakah orang-orang yang Bapak percayai sungguh menjalankan amanahnya dengan layak? Lini depan Persebaya sangat terburuk. Performa Green Force di lapangan belum kunjung stabil meski pergantian pelatih telah dilakukan dan kini tim berada di tangan pelatih interim Uston Nawawi. Tim tetap kesulitan mencetak gol dan hanya meraih hasil imbang 1-1 pada Jumat malam 28 November 2025. Masalah paling mencolok datang dari sektor yang seharusnya menjadi mesin utama produksi gol, yakni para striker asing. Dari 14 gol yang dicetak Persebaya Surabaya musim ini, hanya 2 yang berasal dari pemain depan murni. Gol terakhir dari seorang striker terjadi pada pekan ke-11 saat Persebaya Surabaya menang atas Persis Solo di Gelora Bung Tomo.
Pada laga itu, Mihailo Perovic mencatatkan namanya di papan skor bersama Francisco Rivera, yang musim ini tampil lebih tajam dibanding lini depan Green Force. Sejak itu, tak ada lagi gol yang lahir dari kaki pemain yang dibeli mahal untuk menuntaskan peluang. Kondisi ini yang membuat publik menilai Persebaya Surabaya rugi besar karena investasi lini depan tidak memberikan hasil setimpal.